Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ana Jumarofila 123222095 dari kelompok 4 bersama dua teman saya yaitu Putri Cahya Marsinta 123222092 dan Adli Vindi Cahyanti 123222103. Pada kesempatan kali ini kami akan membawakan materi mengenai mitigasi bencana gempa bumi. Pengertian gempa bumi. Gempa bumi adalah getaran atau guncangan di permukaan bumi yang disebabkan oleh pergerakan lempeng tektonik, aktivitas vulkanik, atau runtuhan di bawah tanah. Di Indonesia, sebagian besar gempa disebabkan oleh tumbukan antar lempeng tektonik. Karena Indonesia itu terletak di pertemuan 3 lempeng besar, yaitu Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Oleh karena itu, kita tinggal di wilayah yang rawan gempa. Contohnya yaitu gempa Cianjur tahun 2022 yang menewaskan ratusan orang dan merusak ribuan bangunan hanya dalam hitungan detik. Pengertian mitigasi bencana. Mitigasi adalah upaya untuk mengurangi resiko dan dampak dari bencana. Mitigasi penting karena kita tidak bisa memprediksi kapan gempa itu terjadi, tapi kita bisa siap dan mengurangi kerugiannya. Mitigasi dilakukan secara struktural dan non-struktural. Yang struktural itu secara fisik dan teknis, dan non-struktural yaitu edukasi dan kebijakan. Risiko gempa bumi. Gempa bumi bisa menyebabkan keruntuhan bangunan yang merupakan penyebab utama adanya korban jiwa, kemudian korsleting listrik dan kebakaran. Kemudian ada bisa juga terjadi kejadian longsor pada daerah perbukitan dan tsunami pada daerah pesisir pantai. Kemudian bisa juga mengakibatkan trauma psikologis pada anak-anak dan kelompok tertentu. Upaya mitigasi sebelum terjadinya gempa yaitu ada 2. Yang pertama ada struktural dan yang kedua yaitu ada non-struktural. Upaya struktural bisa dilakukan dengan menggunakan material bangunan sesuai dengan SNI. Kemudian bangun rumah dengan desain struktur yang tahan gempa. Kemudian untuk non-struktural ini bisa dilakukan dengan simulasi evakuasi secara rutin di sekolah, kantor, dan lingkungan. Kemudian temukan titik kumpul keluarga dan jalur evakuasi. Kemudian siapkan tas siap bencana yang berisi dengan air minum, makanan siap saji, P3K dan obat pribadi. Kemudian bisa berisi juga dengan fluid, senter, dan baterai cadangan. Kemudian berisi juga dokumen penting dan pakaian secukupnya. Simulasi dan edukasi bisa menyelamatkan banyak nyawa saat terjadinya gempa secara sungguhan. Tindakan saat terjadi gempa. Ingat 3L, yaitu melindungi diri, lihat situasi, dan lakukan evakuasi. Tetap tenang dan jangan panik. Jika kamu berada dalam ruangan, maka berlindunglah di bawah meja, lindungilah kepala, jauhi kaca dan benda-benda yang mudah jatuh. Kemudian jangan menggunakan lift. Dan jika kamu berada di luar, maka menjauh dari bangunan, tiang listrik, dan pohon. Dan jika kamu sedang mengendarai kendaraan, maka berhentilah di tempat yang aman. Jika kamu berada pada daerah pantai, maka segera menuju ke tempat yang lebih tinggi untuk mengantisipasi tsunami. Selanjutnya adalah peran masyarakat dalam mitigasi bencana. Masyarakat adalah garda terdepan dalam melakukan mitigasi bencana. Hal yang pertama yang bisa dilakukan oleh masyarakat adalah ikut serta dalam pelatihan dan simulasi bencana, kemudian membentuk komunitas siaga bencana. Selanjutnya menyebarkan informasi yang benar dan tidak panik apabila terjadi bencana. Dan yang terakhir membantu evakuasi dan juga penanganan darurat. Selanjutnya adalah tindakan setelah gempa. Hal yang pertama harus dilakukan adalah mengecek kondisi diri dulu, baru membantu orang sekitar. Kemudian mematikan listrik dan gas untuk memastikan tidak terjadinya kebakaran. Selanjutnya jangan langsung masuk bangunan yang rusak. Kemudian ikuti arahan dari BNPB, BMKG, atau pihak berwenang. Dan yang terakhir, waspadai gempa susulan. Kesimpulannya, gempa bumi itu adalah bencana alam yang tidak dapat dicegah, namun risikonya dapat ditekan. Dengan bangunan yang kuat dan pengetahuan yang cukup, dan juga kesadaran bersama, kita bisa mengurangi korban apabila terjadi gempa bumi, dan juga kita bisa mengurangi kerugian. Mitigasi adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintah, tapi juga sekolah, keluarga, masyarakat, dan yang lain-lain. Sebagai penutup, mari kita ingat bahwa bencana memang tidak bisa kita hindari, tetapi kesiapan bisa kita pilih. Jangan menunggu gempa terjadi untuk peduli.
Mulailah dari diri sendiri, dari rumah kita, dan dari lingkungan sekitar kita. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita semua bisa menjadi agen perubahan dalam membangun budaya sadar bencana di Indonesia.